Kalau seumpamanya ada yang datang ke Georgie dan bilang, aku suka banget sama Georgie. Cowok ya. Ini jangan masuk ke yang cewek ya. Iya. Cowok suka banget, tapi Georgie kan udah punya pacar. Iya. Jadi kamu tuh yang bilang thank you very much, tapi kayaknya no thank you gitu. Iya. Tapi dia masih aja stalking terus. Oh no. Oke. Aku sih kayak aku bakalan kasih ultimatum. Misalnya kayak aku mau berteman, tapi kalau lebih dari teman atau ada expectation lebih, aku nggak bisa karena aku udah punya pacar. Tapi kalau kamu misalnya masih terus kayak gitu, berarti I'm sorry, aku jadi nggak akan bisa nanggepin lagi karena itu bikin aku uncomfortable. Tapi kalau kamu benar-benar mau cuma berteman, hang out, I'm open. Kalau berteman dan hangout, tapi dia tuh sudah bilang bahwa dia tuh suka sama kamu, apakah masih bisa? Kalau aku bisa, asal dia Dari nggak pihak dia. Nah kalau itu berarti jadi masalahnya dia, bukan masalah aku lagi. Karena bukannya itu akan dianggap sebagai encouragement. Aku pasti akan ngomong dari awal, aku mau berteman, nggak akan lebih. Tapi kalau kamu misalnya ngerasa nggak bisa kontrol diri kamu, ya nggak usah. Tapi kalau kamu mau tetap dekat sama aku, berteman tanpa ada harapan, then okay. In a perfect world, di dalam dunia society yang sempurna, itu bisa. Tapi bisa aja kan itu jadi ke stalker. Yes. Kalau udah jadi ke stalker, udah jadi yang bikin diri kamu tuh sudah mulai takut dan gak nyaman. Ya. Apa yang kamu akan lakukan? Cut off, fantastic. Itu tapi dia tuh tahu hangout place kamu di mana, rumah kamu di mana, kerjanya di mana. Yeah. Cause it happens. What would you do? Oh, aku bilang sama pacar aku. Cukup. I think ya bisa I mean like at least aku tahu ada satu orang pacar aku tahu tentang keadaannya seperti apa. Kalau ada satu orang yang kayak gini, jadi kalau tiba-tiba ada orang ngomong macam-macam, dia udah tahu dari aku sebenarnya apa, karena kita nggak pernah tahu orang mau ngomong apa. And then kalau misalnya sampai tiba-tiba ada cowok itu di sini, at least aku tahu pacar aku bisa protect aku kalau dia udah mulai kelewatan. Kalau pacar kamu lagi nggak ada, nggak mungkin dong 24 jam itu ikutin terus, impossible kan? Yeah. Kamu lagi hangout di club sama teman-teman atau hangout di pantai, pacar kamu lagi nggak ada, ini teman-teman aja, tapi ada cowok ini, Ignore it. dia yang malah deketin, mulai pegang-pegang. Aduh, kayaknya aku bisa galak sih kalau kayak gitu. Cowok itu physically itu lebih kuat. Yes, that's Itu true. harus di accept. Ya, itu benar. Cewek lebih kuat di pihak-pihak yang lain. Ya. Mau segalak-galaknya, tapi dia yang no, but I love you. You are mine. Udah obsesif banget. Oh no. What would you do? What would you do? Oh, aku nggak pernah dalam posisi seperti itu ya. Mudah-mudahan sih Jangan sampai ya. Itu yes. terlalu mengerikan. Itu udah mulai spooky sih kalau sampai apalagi dia di depan rumah kayak gitu-gitu. Call the police. Call the police kan belakangan. Iya dong. Call the police kan memang ntar. Saat itu akan dilakukan apa? Aku karena pernah dulu pas lagi masih SMA umur 16, SMA berapa ya? 2 ya? 2. SMA 2 tuh ada satu laki yang suka sama aku, kirim surat, itu pas aku buka itu tulis darah di darah dia. Gak tahu sih itu darah dia atau darah ayam atau apa, nggak tahu, tapi kan pas aku buka kaget tuh, itu kok ada darah gitu. Serem banget, Bu. And then itu di dalam suratnya itu dia nulis bahwa I love you, kamu tuh punya saya cinta mati sama kamu. Itu yang aku langsung, aduh, kalau kasih tahu ke orang tua ini gak mungkin, takut. And ini 30 tahun yang lalu, jadi kasih tahu ke orang tua tuh gak mungkin. Keluar rumah tuh udah ketakutan. Iya. Terus aku bingung sendiri ini harus ngapain. Aku cerita sama teman-teman di sekolah. Ini laki tuh anaknya salah satu guru aku. Oh. Aku ngomong sama gurunya aja takut, bingung mau ngomongnya Iya. gimana. Iya. Mereka yang langsung ke guru ini
nih anak lu tuh gini nih lihat nih suratnya. Dia yang langsung cowok ini tuh dikirim luar negeri langsung, nggak boleh di sini lagi. Tapi kan pernah ketemu lagi nggak sekarang setelah dia balik dari luar negeri? No, oke. Kayaknya ini ntar gak usah ditayangin. Ternelpon lagi atau pop up on my Facebook atau gimana, ntar takut sendiri lagi ya, kayaknya a bit scary banget. Tapi ya udahlah, I'm sure dia tuh udah grown up, and ini udah 30 tahun yang lalu. But what would you do? Kalau kayak dulu ya, aku pas lagi keluar malam, clubbing atau apa tuh selalu kita kan rame-rame keluarnya ya. Jadi teman-teman cowok tuh selalu yang protective banget dari school days. Itu kita biasanya 3 atau 4 cewek, terus cowoknya sekitar 5 atau 6 gitu. Mau kemana pun, gue ikutin. Satu orang, satu cowok pasti nganterin ke toilet lah, mau minum lah, mau apalah, pokoknya nggak boleh sendirian di mana-mana. Ini 30 tahun yang lalu, pas masih umur 16 atau 17, 15 atau 16. 30 tahun yang lalu, udah harus kayak gini. Sekarang itu gimana? Pakai pepper spray kayaknya. Kamu lagi di beach, lagi pakai bikini, lagi swimming, itu mau pepper spray gimana coba? Aku screaming. Ya kalau emang sampai itu to the point harus kayak gitu sih, kayaknya gimana caranya, dan nggak mau sendiri sih, udah pasti takut ya, mau ke toilet aja, ya kan? Itu horor banget, nggak sih? Jangan sampai pernah itu terjadi, nggak? Tapi yang aku sedih banget itu di dunia kita yang sekarang, untuk wanita tuh mau jalan di jalanan yang gelap sendiri atau di sesuatu tempat yang sendiri itu sudah menakutkan. Yes. A lot of things itu jadinya bukannya yang malah kita yang lebih nyaman karena society udah progres itu banyak, kok malahan sekarang apakah karena social media jadi kita lebih tahu tentang hal-hal yang terjadi di dunia ini, atau memang kita yang lebih aware sekarang? Itu jadi aku juga bingung sendiri loh kapan-kapan. Kalau menurut aku yang namanya perkosaan dan semua ini tuh udah terjadi dari dulu, itu sudah ada dari dulu, cuman sekarang dengan adanya social media, dengan adanya internet, dengan adanya, kalau dulu kita baca koran ya, kalau sekarang kan kita pegang handphone aja kita tahu news, semuanya udah kebuka. Menurut aku itu yang bikin kita jadi lebih tahu apa yang terjadi di sini. Kita jadi lebih, oh ada kasus di sini. Mungkin kalau dulu ada orang diperkosa dibuang, ya udah gitu, nggak akan sampai kemana-mana. Kalau sekarang kan masuk detik.com, masuk social media, masuk Instagram, masuk ini, masuk itu, kita jadi lebih tahu gitu loh. Oh ternyata ini kejadian di sini, kejadian di situ. Kalau dulu kan kita mau tahu dari mana kalau nggak dengar dari orang atau baca koran. Dan belum tentu anak muda zaman dulu baca koran ya kan. Itu pasti bapak-bapak. Itu nggak tentu anak muda zaman kapanpun akan merasa ini bisa terjadi kepada dia sendiri. Ini ya terjadi, tapi kan ke orang lain ya, nggak mungkin ke gue tuh, nggak mungkin. Selalu kan, at least for me, pas aku masih muda itu ke orang lain kan, nggak mungkin to me, emangnya aku kemana? Selalu mikirnya gitu kan. Ini kita ke topik-topik yang lebih enak deh. Untuk pas lagi lockdown PSBB, itu kamu ngapain di rumah? Aku di rumah karena aku nggak bisa ke gym, akhirnya aku beli dumbbell dan segala macam. Jadi ya, terus dari Tokopedia. Tokopedia. Dan pantai sempat ditutup selama 1 bulan. Pantai kenapa bisa ditutup? Itu kan memang fresh air, udara. Itu dia, aku juga nggak ngerti kenapa pantai ditutup selama 1 bulan. Oh no. Terus udah gitu akhirnya dibuka lagi sama pecalang, tapi hanya untuk western yang mau surfing. Aku sempat posting di Instagram, itu kesel banget. Jadi orang Indonesia nggak boleh masuk, nggak boleh duduk-duduk. Kenapa? I have no idea kenapa. Alasannya ditulisnya waktu itu karena western itu terjebak tidak bisa pulang ke negaranya, jadi dia butuh refreshing. Ini negara kita, memang kita juga butuh refreshing dong. Itu dia. Itu aku sempat kesel banget tuh, terjadi seminggu kayak gitu. Jadi di pecalang itu cuma western yang bawa papan surfing aja yang boleh masuk, kita nggak boleh duduk-duduk. Akhirnya aku menemukan jalan sneak in. Nah kan, aku sneak in aja masuk anjing-anjing aku di situ. Jadi waktu lockdown itu aku cuman yoga, meditate. Aku punya banyak waktu buat meditasi banyak. Aku berenang sama anjing aku di kolam. Aku ngajak dia jalan muterin blocks di situ. Aku sempat berusaha untuk belajar masak tapi fail.
baca buku. Aku jadi punya banyak waktu buat baca buku. Ya itu aja sih sebenarnya, benar-benar jadi ya nggak bisa keluar rumah ya aku berusaha untuk kayak oke, apa yang bisa aku lakuin, apa yang bisa aku grow. Aku sempat ngambil belajar Spanish online, tapi terus nggak ada waktu lagi buat terusin. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? How are you? How are you? Spanish. Yeah, I already forgot. Oh, that's so sad. I know. Aku sempat ikut yang itu, yang apa sih, yang kayak Duolingo, tapi bukan Duolingo, ada satu lagi. Jadi yang kayak tulis-tulis baca apalah itulah. I just know cómo está. Bien, gracias. Gracias. Mi casa es su casa. My My home home is is your your home. home. Yes. That's all I know. But yeah, what's your buku favorit apa? Aku suka, wait, I forgot the name. The Power of Now. Oh yeah. Jadi paling suka baca buku non-fiction. Non-fiction, self-help. Why? Aku benar-benar go deeper into healing, self-healing. Dan menurut aku kalau aku mau baca sci-fi, aku lebih baik nonton film. Tapi kalau kayak buku-buku gitu kayak lebih ngasih inspiration aja. Inspiration buat kayak mungkin in this part mungkin aku lebih baik seperti ini, lebih baik daripada begini. Jadi kayak lebih ngasih inspiration, terus lebih ngebantu buat saya feeling, karena aku ngerasa kayak childhood aku itu bukan tipe childhood yang beautiful, bukan kayak anak-anak yang masa lalunya tuh indah gitu. Jadi dari kecil itu banyak, kalau aku bilang banyak mungkin childhood trauma dan luka-luka yang akhirnya aku sadar, I'm aware, dan aku pengen kayak memperbaiki itu, dan aku mau nanti aku nggak bawa lagi, kalau aku punya anak nggak bawa lagi ke anak-anak aku nggak bawa lagi ke relationship aku. Jadi yang kayak gitu lebih kayak relationship books, terus kayak tentang diri sendiri, self help, terus tentang gimana caranya untuk belajar biar nggak stres, nggak anxiety, yang lebih kayak gitu-gitu sih aku bacanya. Sudah pernah baca the psychiatrist, Messages from the Master, Many Lives, Many Masters? No. Read it. Oke. Amazing book. Siapa penulisnya? Gak ingat. Many Lives, Many Masters. Many Masters. Oke. Itu tentang regression ya, past life. Oh yes. Amazing book. Okay. Many Lives, Many Masters. Oke. Oke, sekarang kita akan close the session. Kayaknya aku udah harus segan odol untuk ibu cantik yang ini. Jadi kita ke supermarket, belikan close up. No? Asal dapat gitu ya. Okay, you take care guys. Thank you Georgie. Welcome. Bye. Bye.